mungkin selama ini kan kalau anak muda itu kan pemikirannya selalu kritis, lalu juga logikanya tinggi. Nah, mungkin dari Kak Yakub juga bisa menyampaikan nih. Baik, apa tadi, benarkah orang Kristen menyembah tiga Allah, begitu ya? Jadi memang tema ini merupakan tema yang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Dan tema ini adalah tema yang masih sangat hangat dan mungkin panas sampai hari ini. Kalau saudara-saudara keluar dari gereja ini, maka pembahasan tentang benarkah orang Kristen menyembah tiga Allah adalah pembahasan yang terus digoreng di sana-sini. Jadi bagaimana sih menjelaskan hal ini, begitu ya, terkait dengan tiga Tuhan ini? Sebenarnya begini, ketika kita berbicara tentang Tritunggal yang kita kenal, itu sesungguhnya kita tidak sedang berbicara keberapaan Allah, tetapi kita sedang berbicara kebagaimanaan Allah itu. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Nah, karena pemahaman ini yang kurang dipahami oleh orang-orang, terutama dalam ini orang-orang yang suka menyalahpahami iman Kristen, ya, maka ini menjadi sebuah kecelakaan teologis menurut saya. Ya ini terus terang ya, karena kita ini kan punya hak jawab untuk memberikan sebuah penjelasan selama itu tidak masuk pada delik agama, delik hukum agama, pencemaran sebuah agama. Kalau saudara-saudara melihat di luar sana, iman Kristen itu disalahpahami dengan sebuah ungkapan begini, orang Kristen itu alai telu, tiga. Wah, tiga. Nah ini bagaimana? Sebenarnya ketika kita mau menjawab ini sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa menjawab. Tapi mungkin menurut saya dari iman Kristen ini yang kurang respon untuk memberikan penjelasan ini. Dan melalui tayangan ini saya juga ingin memberikan berbagi juga kepada semua yang menonton agar kesalahpahaman ini bisa dituntaskan dengan elegan, dengan cantik, ya, dengan baik, tanpa harus melukai. Memang jujur, saya katakan jujur lah, dua agama besar di Indonesia ini yang rawan konflik kan Kristen Islam, Islam Kristen. Sebenarnya tiga, Yahudi, agama Samawi itu kan tiga. Yahudi, Kristen, kemudian Islam. Sebenarnya ada Samaria, tapi komunitasnya kecil. Tapi di Indonesia kan sudah tidak ada Yahudi, paling hanya beberapa ya Pak ya. Dulu di daerah Kayun gini ada di Yahudi sinagog. Sekarang sudah tidak ada. Nah, dua agama ini bagaimana untuk memberi jawaban tentang tiga Allah ini? Jujur saya harus katakan, memang sahabat-sahabat saya, sohib-sohib saya Muslim selalu menggunakan dua ayat suci di Al-Quran untuk tanda kutip menyerang, tanda kutip bertanya. Sebagai contoh di dalam surat Al-Maidah dikatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salitsus salasa. Sungguh kafirlah engkau yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu tiga dari yang ketiga. Nah, jadi jujur, sebagian polemikus Islam mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen tiga. Tiga dari yang ketiga. Nah, memang ini diredaksikan di Al-Quran di ayat yang di suratan yang sama, di ayat yang berbeda. Tiga dari yang ketiga itu siapa? Jelas, tiga dari yang ketiga di dalam redaksi Al-Quran adalah Bapa, bahasa saya Bapa Allah, anak itu Isa, dan ibu itu Maria. Itu ada redaksinya. It's qallallahu ya Isa ibnu Maryam, a anta kulta linnasi takizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan firman-Nya, dan Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau berkata kepada sesamamu manusia, jadikanlah aku Isa, Yesus kita ini, dan ibuku, ibunya dia, wa ummiya ilahaini, dua Tuhan min dunillah, di samping Allah. Jadi pemahaman teman-teman sohib saya Islam, orang Kristen punya tiga Tuhan itu yaitu Allah Bapa, anak Allah Yesus, dan Allah Ibu, Maria. Nah sekarang begini sajalah.
Kita kan seringkali menggoda sahabat kita Katolik ya. Oh Katolik katanya orang menyembah ono campur Bunda Maria begitu kadang-kadang kan? Enggak juga. Maaf, se-ekstrim orang Protestan mengkritisi Katolik, orang Katolik tidak pernah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Ibu. Enggak pernah. Pasti dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Protestan Katolik, apapun itu berbicara tentang doktrin Tritunggal itu sepaham. Jadi lewat diskusi live ini, saya juga memberikan jawaban kepada sohib saya dimanapun bahwa teks 2 yang saya bacakan tadi dalam ayat suci Al-Quran benar adanya. Tapi jujur, tidak sedang mengenai iman Kristen yang punya 3 Allah itu tidak. Ya, kemungkinan saya membaca beberapa referensi sejarah itu ditujukan kepada Kristen-Kristen yang bidat-bidat Kristen di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sama sekali tidak kena mengena dengan iman Kristen. Ya, seperti Jadi itu. intinya pernyataan itu tidak nyambung dengan Tidak apa nyambung. yang ada di dalam Alkitab. Betul. Nah, hari ini kita mau gali nih, emang Ya. yang tertulis dalam Alkitab itu apa ya? Jadi itu 3 pribadi. Kita kan mengenal 3 pribadi, Om. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus seperti tadi sudah sebutkan. Itu kan secara kalau kita sebutkan aja itu sudah 3 gitu loh. Nah, itu apakah sama, berbeda, atau satu, gimana sih? Ini pasti kaum muda juga pasti dalam pikirannya itu, loh iya kan 3 in 1, Trinitas. Mungkin kayak sampo seperti itu kita juga nggak tahu ya. Mungkin mereka pikirannya 3 in 1 ada sampo, conditioner, penumbuh rambut mungkin ya kayak gitu Om. Nah mungkin bisa dijelaskan Om, apakah itu 3 pribadi yang sama atau berbeda atau satu atau bagaimana Om? Ya oke, coba kita lihat slide yang pertama, mungkin bisa ditayangkan tolong. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu punya sifat yang bahasa kerennya itu kan Maha Kuasa itu omnipresent. Omnipresent. Maha Tahu itu omniscient. Kemudian Maha Kuasa omnipotent ya. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Masing-masing itu kalau di dalam Alkitab itu ada perbedaan mana yang Bapa, omnipotent, omniscient, omnipresent Bapa itu ayatnya ada tersendiri, sangat jelas itu ada ayatnya bisa diselidiki. Kemudian Anak itu ada sendiri, kemahakuasaan, keomnipotenan Anak itu ada ayatnya sendiri, ayat yang berbeda. Demikian juga kemahatauan. Kemudian juga kemahahadiran, demikian juga dengan Roh Kudus. Jadi slide berikutnya coba tolong. Nah, jadi ketritunggalan Allah atau Allah Tritunggal itu seperti begini. Bapa itu bukan putra, bukan anak. Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, jelas. Anak atau putra bukan Bapa. Lalu putra bukan Roh Kudus bukan putra. Tetapi Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Allah, Tuhan. Jadi masing-masing keberadaannya yang berpribadi ini atau kepribadiannya itu berbeda-beda. Tetapi di dalam ketunggalan, di dalam keesaan. Sebetulnya nanti Kak Yakub akan menjelaskan tentang keesaan ini kalau kita baca di KBBI ya kurang tepat. Esa kok bisa jadi tunggal? Sebetulnya tidak. Jadi ada suatu kejamaan yang menyatu. Ya. Kejamaan yang menjadi satu. Nah, seperti begitu. Jadi jelasnya Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus bukan Bapak, anak bukan Roh Kudus bukan anak. Karena itu di dalam perintah yang diistilahkan sebagai suatu amanat agung itu kan sangat jelas.
Coba kita membaca dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat 19 sampai Ya, 20. terima kasih Kak Sofia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini, jadi ada kata dan itu yang tidak ada titik, tidak ada koma. Tidak ada titik koma juga, nyambung terus. Ini menunjukkan suatu keesaan, suatu ketunggalan tapi bukan dalam arti numerik apa? Bilangan. Bukan berarti suatu bilangan, tetapi dalam suatu keeratan persekutuan yang tidak terpisahkan. Karena itu di bahasa Indonesia tidak ada titik, tidak ada komanya di situ maupun titik koma, semua nyambung. Dan dalam berkat yang disampaikan oleh Paulus sendiri jelas coba kita membaca. Di 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, ini menunjukkan pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini ya. Jadi tiap-tiap gereja kalau mengakhiri seorang pendeta, pembicara mengakhiri doanya, doa berkat, biasanya selalu mengutip seperti begini kan? Mengutip seperti begini. Nah ini menunjukkan pribadi yang berbeda-beda, tetapi di dalam satu. Berkatnya itu satu, dari Allah Tritunggal, ya kan? Waktu perintah mengutus juga satu, Allah Tritunggal mengutus seperti itu. Nah seperti itu. Nah ini saya ulang sedikit Om. Jadi Allah Bapa itu tidak sama dengan Allah Anak, Ya. Allah Anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus tidak sama dengan Allah Bapa. Iya. Sebetulnya penyebutannya itu yang benar adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena kalau menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kadang-kadang dikonotasikan itu ya. Oh, jadi tiga Allah. Ya, betul. Jadi pada dasarnya satu hakikat Om. Satu hakikat Allah. Tapi tiga keberadaan yang berpribadi, tiga pribadi. Ini memang sesuatu yang sulit dipahami ya Sofia. Ya. Memang perlu mencerna Om, perlu mencerna. Karena kita manusia terbatas untuk memahami Allah juga. Tapi setidaknya kita bisa menemukan kode-kodenya sedikit ya Om ya. Oke. Jadi saya tertarik tadi yang tadi tiga pribadi berbeda, agak sedikit bela Om. Jadi Yesus itu turun ke dunia jadi manusia. Berarti Yesus waktu ke dunia itu dia manusia apa Allah? Mana? Waktu Yesus ke dunia, dia kan jadi manusia. Nah itu dia itu tetap Allah atau bagaimana? Karena dia kan sudah jadi manusia. Nah, nanti bisa ditambahi Kak Yakub ya. Jadi coba kita membaca di Yohanes 1 ya kan. Sebetulnya kalau kita membaca Alkitab itu secara runtun dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita bisa memahami, secara bertahap kita bisa memahami. Yang penting adalah ketika kita membaca sebuah ayat dan kita tidak mengerti, silahkan dipertanyakan, tetapi dalam bertanya itu tidak kemudian meragukan prinsip-prinsip doktrin seperti tentang Allah Tritunggal ini. Nah ini, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, kemudian ayat yang kedua. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini sudah jelas ya.
pada mulanya itu kapan? Kalau kita baca ayat selanjutnya, pada mulanya itu sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ini ada. Kapan itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi pada awalnya itu. Nah, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah di ayat 1, disebut satu kali. Kemudian di ayat yang kedua ditegaskan lagi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mengapa? Karena firman itu adalah Allah. Jadi kebersamaannya dengan Allah itu karena dia Allah. Kalau dia bukan Allah, dalam permulaan segala sesuatu tentu tidak memungkinkan ini. Kalau dia ciptaan, berada di permulaan segala sesuatu, sebelum segala sesuatu ada. Bersama-sama dengan Allah. Siapa lagi kalau dia bukan Allah? Makanya perlu ditegaskan 2 kali. Ya, bersama-sama dengan Allah, dia Allah. Tetapi sekarang tadi terkait dengan pertanyaan ayat 14, itu kan ada lagunya yang juga enak sekali kan? Yang kalau menjelang Natal suka dinyanyikan itu ya. Ya. Nah, ayat 14 coba gimana? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. kemuliaan yang gimana ini? Hanya Allah yang memiliki kemuliaan. Dan di sini jadi firman itu bersama-sama Allah, firman yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi sebetulnya kemudian apa yang bisa kita kata? Dia Allah, dia juga manusia. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi 3 pribadi itu setara atau berbeda sih? Maksudnya kan Yesus jadi manusia. Yesus selalu berdoa kepada Allah Bapa. Sepertinya bergantung kepada Allah Bapa. Nah itu gimana itu Om? Katanya mereka satu Allah, satu pribadi dan lain sebagainya. Tetapi kok Yesus kayaknya bergantung pada Allah, terus waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku dan lain sebagainya. Bukan gitu ya Sofia? Nah itu gimana itu? Nah, mungkin Kak Yakub mungkin. Baik, jadi apakah Yesus, Allah, Roh Kudus itu setara begitu? Jadi sebelum saya menjawab ini, saya akan menunjukkan beberapa teori-teori seputar Tritunggal ini. Ada yang dikenal dengan teori satu Tuhan, 3 peran. Nah ini hampir mirip dengan yang disebut dengan aliran Sabellianisme. Jadi satu Tuhan 3 peran itu begini, Tuhannya satu, tapi bisa berubah di mana-mana. Jadi nanti ada koneksitasnya dengan jawaban yang akan saya berikan dengan pertanyaan ini. Di situ di beberapa referensi yang saya coba lihat itu ternyata di teori satu Tuhan 3 peran itu begini. Seorang laki-laki di rumah sebagai suami, kepala rumah tangga, laki-laki dewasa yang saya maksud, di kantor sebagai karyawan, tapi di partai politik sebagai ketua partai. Orangnya satu. Nah itu yang disebut dengan teori satu Tuhan, 3 peran. Dan ini hampir sama dengan sebuah pemahaman yang disebut dengan Sabellianisme. Apa itu Sabellianisme? Satu Tuhan tapi dengan 3 oknum gitu. Jadi begini, dia katakan bahwa pribadi Tuhan itu seperti matahari. Itu Sabellianisme. Kemudian pribadi Yesus itu seperti sinar matahari. Tapi kalau Roh Kudus itu panasnya matahari itu, apinya. Itu Sabellianisme. Dan itu yang sedang dikritisi oleh Kristen-Kristen moderat seperti kita ini. Sekarang ini sedang rame itu. Nah, jadi itu dan itu sempat ditolak. Karena waktu itu Sabellianisme dalam catatan sejarah sekitar abad-abad ke-3 karena 215 sekian itu Sabellius tokohnya. Itu adalah seorang tokoh yang mencoba untuk menciptakan sebuah teori ini, itu di Roma dikembangkan. Tapi ternyata uskup senior di Roma menolak.
Sehingga Sabellius ini pindah, melarikan diri dari Roma ke Alexandria, Mesir. Nah ternyata di Mesir juga dia ternyata ditolak dan memang dicap sebagai aliran liberal ataupun bidat. Nah itu pemahaman pertama, yaitu sebentar. Sabellianisme ini menariknya begini, lucu ini, tapi kita harus paham juga teman-teman. Jadi Allah Bapa itu luar biasa tinggi, Yesus anak Allah itu berperan selesai perannya ketika Yesus itu naik ke surga. Allah Roh Kudus atau Roh Kudus tadi tidak berperan lagi ketika seseorang menerima Yesus dan lahir baru. Bayangkan saudara, ini Anda bisa cek ya nanti di beberapa literatur, buku-buku dan juga diskusi-diskusi teologi. Jadi Allah Bapa itu masih eksis, anak Allah ketika dia naik ke surga Yesus udah selesai. Roh Kudus ketika seseorang terima Kristus dan lahir baru sudah tidak ada peran lagi Roh Kudus. Itu Sabellianisme. Kemudian model yang kedua, teori yang kedua. Teori pertama, satu Tuhan, tiga Allah. Nah nanti kita akan jawab yang tadi pertanyaannya. Teori yang kedua, satu Tuhan, tiga pribadi yang berhierarki. Jadi Allah Bapa, hierarki pertama Allah Bapa lebih tinggi. Nah itu heboh sekarang, udah jutaan orang membahas itu sekarang. Yang kedua, Yesus yang disebut dengan anak Allah anak ini, itu lebih rendah dari Allah Bapa. Dan yang terakhir, Allah Roh Kudus atau Roh Kudus lah begitu saja. Itu sangat rendah dibanding dua tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah itu luar biasa, ini cukup menggoncangkan orang-orang Kristen juga ini. Sehingga ketika orang Kristen berdoa kan bingung. Aku ini berdoa dalam nama siapa sing cocok ya? Dalam nama Bapa katanya karena lebih tinggi kan begitu. Ada pangkat di situ. Itu teori, betul-betul itu. Nah yang ketiga ini. Teori satu Tuhan, tiga pribadi yang sehakikat dan sederajatnya sama. Nah ini menarik. Makanya seorang tokoh yang dikenal dengan tokoh atau bapak penggagas Tritunggal itu ya, Tertullianus ya. Tertullianus pada abad-abad ketiga juga kalau saya tidak salah, ya ketiga, itu kan mengungkapkan sebuah pernyataan. Ya. Tertullianus ini seorang teolog dari Latin, dia mengatakan bahwa una substansi tres persona. Satu substansi, satu hakikatnya, tres persona, tiga pribadi. Ini menarik bagian kedua, diskresi non separati. Bisa dibedakan, tiga tadi, Bapa, Putra, Roh Kudus bisa dibedakan, non separati, tidak bisa dipisahkan. Wah ini menarik ini. Jadi pertanyaannya apakah Yesus sama dengan Roh Kudus? Kalau sederajat, sama. Sangat sama sekali, jadi mantap lah. Jangan bimbang teman-teman, jadi sama, Allah Bapa. Makanya kalau berdoa lebih mantap lagi. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah itu rasanya lengkap semuanya. Ya mantap itu ya, saya pikir itu. Tapi itu tidak berhierarki artinya ya, maksudnya tiga pribadi itu kan setara. Setara, jadi seperti tadi waktu amanat agung itu kan ada kata dan, tidak ada titik, tidak ada koma, itu menunjukkan kesetaraan. Lalu berkat dari Paulus, 2 Korintus 13, kan dibalik kan, Tuhan Yesusnya duluan. Kalau itu tidak setara, itu kan kurang ajar doa berkatnya itu ya. Itu tidak main-main kan doa berkat itu. Jadi dibalik, Tuhan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Jadi ini setara, betul-betul setara. Equal, perannya yang berbeda-beda seperti itu. Ini tadi nyambung Kak Yakub, ini kita juga mesti hati-hati dengan satu sekte, ini sekte ya, yang mengajarkan ajarannya namanya dulu awalnya itu Kilat dari Timur. Tapi sekarang kemudian menjadi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Wah iklannya banyak itu di Facebook. Pernah dengar ya? Iklannya di Facebook itu banyak sekali. Nah itu dia, ya kan video-videonya bagus, keren gitu kan. Paduan suaranya juga keren, sudah ada di Indonesia lagi. Nah ini kan, tapi kalau kita lihat seperti itu tadi, jadi modalistik, Sabellianism ya, seperti gitu. Jadi di perjanjian lama itu Allah menyatakan diri sebagai YHWH, ya Yehuwa, Yahweh. Kemudian
di masa Yesus Allah itu, Allah yang satu, Allah itu menyatakan diri sebagai Yesus, Yesus Kristus. Ini firman menjadi manusia Yesus Kristus. Lalu kemudian di zaman gereja Allah yang sama itu menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Lah di zaman akhir ini menyatakan diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, jadi ada tambahan, bukan cuman 3 pernyataan tadi ya, tapi ada yang keempat di zaman akhir ini. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, itu sungguh-sungguh sangat tidak bukan dari paham Allah Tritunggal yang sudah digumuli dan sudah didiskusikan, diperdebatkan sedemikian rupa oleh para bapak-bapak gereja sejak abad-abad awal ya kan. Mereka tidak main-main loh memperdebatkan itu, mereka bukan seperti sekarang enak aja yang dari Afrika seperti Tertullianus kan dari Afrika, naik pesawat ya. Kalau dulu berapa jaraknya itu untuk mencapai suatu tempat yang dinamakan, kita akan sepakat mengadakan konsili di tempat ini, nanti pindah lagi, itu kan seperti begitu. Jadi bapak-bapak gereja itu sudah merumuskan sebuah doktrin yang berdasarkan Alkitab, ada semua di Alkitab di situ itu, sehingga Allah Tritunggal itu keluar dari Alkitab. Iya, seperti itu keberadaannya, perannya masing-masing, kesetaraannya semua, begitu. Oke, siap. Terima kasih buat Om Pun dan juga Kak Yakub. Kalau dari yang disampaikan tadi berarti saya tuh merasa berarti kalau penyimpangan ajaran-ajaran itu dengan beriringnya waktu ya, seiring waktu itu bertambah, berkembang, semakin banyak lah. Apalagi kalau misalnya dengan pengajaran yang benar, seharusnya kita harus lebih progresif lagi ya Om ya. Nah, salah satu yang kita lakukan ini, kali ini mengadakan talk show ini adalah juga untuk sama-sama kita belajar dan juga mendorong kita untuk mau mendalami lagi firman Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Karena untuk bisa mengerti dan untuk percaya itu juga butuh kasih karunia Allah ya, Om dan Kak Yakub ya. Sehingga pernyataan tadi itu ada connect juga nih dari Kak Yakub dengan salah satu pertanyaan ini, yaitu berarti apakah Allah Tritunggal itu bisa digambarkan atau diilustrasikan seperti seorang ibu. Waktu di rumah dia berposisi sebagai ibu rumah tangga, waktu di kantor sebagai karyawan, dan ketika di gereja sebagai pelayan di gereja tersebut. Apakah bisa seperti itu? Mohon penjelasan. Tadi sepertinya sudah saya singgung juga, jadi ini pertanyaan ini lebih cocok kalau masuk kepada teori yang pertama. Satu Tuhan, 3 peran. Nah, jadi itu juga pengikutnya juga lumayan itu. Jadi di rumah sebagai ibu rumah tangga kalau versinya ini. Di kantor mungkin sebagai sekretaris, tapi di tempat lain posisinya sebagai mungkin ibu RT atau apa. Jadi saya tidak sepaham dengan ini. Karena kalau ini berarti teorinya ini adalah satu Tuhan dengan 3 peran sebenarnya. Itu salah ya, untuk pertanyaan itu bisa diklarifikasi bahwa itu salah. Sehingga jangan diamini, jangan diaplikasikan dalam hidup kita. Oke, mungkin ada pertanyaan lain Kak Diki? Nah ini tadi kan katanya bapak-bapak gereja, Om. Nah, bapak-bapak gereja itu kan setelah Yesus, ya kan, setelah adanya Yesus. Artinya sebelum itu kan belum waktu itu masih sebelum Yesus itu zaman perjanjian lama. Setelah Yesus zaman perjanjian baru. Tapi walaupun dalam perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada tuh kata Tritunggal. Itu gimana? Kita menghadapi pertanyaan seperti itu loh. Mana Tritunggal nggak ada di situ? Tidak ditunjukkan. Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Apakah ada itu di Alkitab? Buktinya apa? Baik. Jadi apakah ada tulisan secara tertulis begitu ya, ungkapan kata Tritunggal? Nah, kalau saudara teman-teman melihat diskusi lintas agama,
maka sebagian polemikus Islam itu akan ngomong begini, di mana tunjukkan ayat Tritunggal, tulisan Tritunggal di Alkitab di mana? Nah, bagaimana ketika ada pertanyaan hujaman pertanyaan seperti ini, bagaimana? Cara kita yang elegan, cantik memberi jawab. Kalau saya ditanya begitu, maka jawaban saya begini. Tolong tunjukkan juga ke saya di mana ayat di Al-Quran yang mencatat tentang ilmu kalam atau tauhid. Gak pernah ada. Tapi esensinya itu ada, dirumuskan. Sama juga dengan istilah ungkapan kata Tritunggal, tidak pernah ketemu ya di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, tapi dengan membaca Alkitab ini, dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita kaya menemukan makna-makna Tritunggal itu. Nah, sebagai contoh, Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama kalau teman-teman membaca di kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 3, itu sudah mengandung makna keterkaitan dengan ketritunggalan. Ayat 1 contohnya. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Bahasa Indonesia sudah hafal ya. Kemudian yang kedua dan sebagainya yang kedua. Tapi saya lebih membaca teksnya. Yang kedua begini. Ve haaretz hayetah tohu wa fohu ve hosek alpene tehom ve ruah Elohim dan roh Allah merah hefet alpene hamai melayang-layang. Jadi yang pertama ada Elohim. Elohim itu Allah Bapa, begitu saja. Veruah berarti roh Allah. Ayat yang ketiga, berfirmanlah, jadilah terang maka terang itu jadi. Vayomer Elohim yehi or veyahiir. Ada vayomer, ada firman. Bayangkan loh. Dalam kitab Kejadian 3 ayat itu aja sudah tersirat makna Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi yang paling menarik, saya mau kasih tahu ke teman-teman. Ungkapan kata Bereshit pada mulanya, bara Elohim pada mulanya Allah mencipta, itu menarik loh. Kata Elohim kalau dalam gramatika, Anda paham saja lah ya, kalau Anda nggak tahu juga nggak akan masuk neraka, tapi paham juga Anda akan berpengaruh dengan iman juga. Yang penting tahu saja, ini pemahaman saja. Kata Elohim itu artinya bermakna jamak, im itu jamak. Jadi ini jamak keagungan. Tapi yang paling aneh, bara itu tunggal. Bara itu kata kerja. Jadi Elohim itu subjek, tapi jamak, karena ada im. Tapi bara itu kata kerja yang tunggal. Dalam rumusan gramatikal bahasa Ibrani, kalau subjeknya tunggal, maka kata kerja yang mengikuti harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka kata kerja yang mengikuti harus jamak. Kalau memang di kitab Kejadian pasal 3 itu sedang menerangkan tidak sedang menerangkan kesatuan, maka teksnya berubah. Teksnya saya rubah begini. Bereshit bara Eloah. Karena Eloah itu tunggal. Bara itu tunggal. Bara itu subjeknya kata kerjanya tunggal. Tapi karena Elohim itu jamak, Allahnya satu Allah, 3 hakikat, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Seharusnya teksnya kalau mau ngikutin itu Bereshit baruah Elohim. Bingung kita kalau ini. Baruah itu kata kerja yang jamak banyak. Tapi menarik lah, ini luar biasa. Tadi saya ngomong dengan Bapak Pendeta pun di sana. Seharusnya perkuliahan itu diperbanyak dengan belajar teks-teks asli. Supaya tidak salah paham dan banyak yang makna-makna yang hilang itu bisa kita pahami di situ. Artinya apa? Subjeknya itu jamak. Elohim itu kan jamak. Tapi bara kata kerjanya tunggal. Artinya sesungguhnya Nabi Musa dalam inspirasi Allah, Roh Kudus, Roh Allah yang saya maksud, ketika mencatat itu sedang menjelaskan bahwa sesungguhnya penciptaan bara yang tunggal itu adalah satu Allah yang tunggal tapi punya 3 pribadi, itulah Elohim itu. Seperti itu. Sebentar, saya kok ini harus tuntas ini karena ini kalau nggak dituntas bisa salah paham ini. Teman-teman bisa membaca juga ungkapan kata Tritunggal ini menarik sebenarnya. Kenapa? Karena rumusan Tritunggal sendiri yang bapak-bapak gereja lakukan itu berangkatnya kan dari Alkitab.
Makanya kalau teman-teman ditanya sama teman-teman agama-agama lain, coba tunjukkan di mana ayat di Alkitab tentang Tritunggal. Tulisan Tritunggal nggak ono, tapi maknanya pun ada. Kitab Kejadian. Nah, kemudian Shema, Ulangan 6 ayat 4. Untuk Ulangan pasal 6 ayat 4 itu menjadi Shema syahadatnya orang Israel. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai kamu sekalian orang Israel, bahwa Tuhan Allah itu, Tuhan itu Ehad, Esa. Nah ini mungkin bisa nanti juga menjawab kesalahpahaman baik itu orang Kristen maupun agama-agama lain. Jadi kita itu menyembah Allah yang Esa, tapi dalam 3 pribadi. Kata Ehad itu adalah satu, tapi sedang menjelaskan lebih maknanya lebih banyak ya. Sesuatu benda yang lebih dari satu, tapi sedang menjelaskan satu kesatuan, itu Ehad. Itu Ehad. Sebagai contoh, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada 2 pribadi tuh. Suami, istri. Tapi dalam naskah aslinya keren banget. Itu dikatakan Vehayu lefasar ehad. Bayangkan. Ada 2 pribadinya, suami, istri. Tapi kok pakai ehad? Nah, sama dengan tadi dalam Ulangan 6 ayat 4. Allah itu digambarkan dengan sebuah teks, yaitu dijelaskan dengan sebuah teks ehad. Dia satu hakikatnya, tapi 3 pribadi. Maka dipakai kata ehad. Sama dengan Kejadian 2 ayat 24. Suami istri 2 pribadi, tapi disatukan menggunakan kata ehad. Nah, minimal ada 2 kata untuk menjelaskan satu, Esa, dalam bahasa Ibrani. Yang pertama itu ehad, dia pribadinya lebih dari satu, tapi dirangkai menjadi satu kesatuan. Itu ehad, pasti ehad. Tapi yang kedua, betul-betul satu. Contohnya, Kejadian pasal 22. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi, kau kasih yang satu-satunya, yaitu Ishak. Menarik itu. Itu ada kata yang berbeda, yaitu kata Yahad. Jadi dalam bahasa Ibrani untuk kata tunggal itu ada 2 minimal. Yang pertama ehad. Ehad itu lebih dari satu tapi diikat menjadi satu kesatuan maknanya. Tapi yang kedua Yahad. Yahad itu betul-betul satu, tidak ada yang lain. Makanya naskah Kejadian 22 itu jelas bunyinya begini. Vayomer hakna et binka et yahidka asher ahabta et yitzkak. Ada kata et yahidka, yahid, betul-betul satu. Jadi tuntas, itu dari PL. Dari PB sekarang. Bagaimana untuk menjelaskan PB Tritunggal ini? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pundiono tadi. Itu di Matius itu menarik sekali. Matius tadi ya. Di Matius pasal 28 itu sudah menjelaskan tentang rumusan Tritunggal. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu menarik. Baptisontes autos eisto onoma tau patros kaito huio kaito hagio pneumatos. Bayangkan itu ada nama-nama di situ. Nama-nama atau nama-nama. Kan pribadinya 3 tuh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Seharusnya baptiskanlah mereka dalam nama-nama ya. Karena kan mereka 3. Tapi tidak. Alkitab sedang meredaksikan mereka 3 pribadi tapi dalam unity kesatuan. Makanya teksnya berbunyi eisto onoma, dalam satu nama. Bapa, Putra, Roh Kudus tapi satu. Bahwa Allah itu satu tapi 3 pribadi. Berarti ini juga kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, kalau Yesus itu mati, berarti itu Allah itu juga mati dong Om. Gimana itu Om? Saya nambahin ya. Jadi apakah ketika Yesus mati berarti Allah mati begitu ya? Jadi ini juga menjadi kecelakaan sejarah dan pemahaman juga. Karena memang Kristen itu banyak sekali menerima serangan ya, yang tidak selesai-selesai sampai hari ini. Ada yang bilang, kalau Tritunggal, Kristen percaya Tritunggal, berarti Yesus mati, Allahnya tinggal 2. Nah, gitu. Terus kalau Yesus itu memang Tuhan atau Allah, kalau Yesus mati berarti Allah pernah mati 3 hari lagi, ada durasinya lagi. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Secara biblika yang sudah diterangkan oleh Bapak Pendeta Pundiono tadi sudah sangat jelas.
Tapi saya hanya menambahkan bagaimana kita menjembatani, memberikan penjelasan yang baik kepada rekan-rekan yang sering salah paham. Kalau di dalam iman Kristen, firman Allah itu, Yesus itu berinkarnasi, Allah itu berinkarnasi dalam kemanusiaan Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman, itu dalam iman Kristen. Kalau di dalam iman sohib saya Muslim, firman Allah itu menjadi sebuah buku, yaitu Al-Quran. Jadi sama-sama firman. Kalau firman Allah itu adalah Al-Quran di Islam, kalau di Kristen, Sang Firman itu nuzul menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi perlu dijelaskan juga bahwa Yesus itu punya dua sifat lah mungkin bahasa saya. Yang pertama adalah manusia sejati, yang kedua adalah keilahian yang sejati. Atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan kamala fi Allahut, totalitasnya sebagai Allah, tapi juga kamala fi an-nasut, sebagai manusia sejati. Nah, ketika Yesus mati, itu yang mati bukan kealahannya, tetapi kalam lafsi. Kalam lafsi itu bahasa Arab artinya firman Allah yang temporal. Kalau kalam nafsi itu firman Allah yang kekal. Apa itu? Yesus kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir, itu kekal. Dia menciptakan. Makanya ketika dikritik sama orang Yahudi, umurmu lo belum berapa? 50 tahun atau 40 tahun. Kok kamu sudah apa? Tapi Yesus bilang apa? Sebelum Abraham tercipta, aku sudah ada. Itu kalam nafsi, firman Allah yang kekal. Firman Allah yang betul-betul abadi. Nah, tapi ketika Yesus mati, yang mati adalah kalam lafsi, firman Allah yang temporer. Dia dihancurkan, dipaku, disalib dan sebagainya. Bandingannya begini kalau dengan saudara saya, sohib saya Muslim. Firman Allah yang betul-betul bukan murni, yang betul-betul suci dan kudus adalah Al-Quran. Al-Quran Nur Karim. Betul-betul itu suci, kudus dalam pemahaman Islam. Ya. Tapi ketika Al-Quran itu terbakar, hangus lulu lantak oleh api, pertanyaan saya, apakah firman Allah yang kodim dan sempurna diyakini Islam dalam Al-Quran yang terbakar hancur juga? Tidak. Yang hancur, yang rusak adalah kalam lafsi, firman Allah yang temporal. Tapi firman Allah yang nafsi, yang kekal, Al-Quran yang diyakini oleh saudara saya Muslim, kekal, tidak akan hancur terbakar. Sama dengan Yesus. Ketika Yesus adalah bagian dari pribadi Tritunggal yang mati di salib, itu yang mati bukan Allahnya, tapi kalam lafsi, firman Allah yang temporal tadi, yang sebagai manusia. Ya. Oke, terima kasih. Nah, berlanjut dari penjelasan Om Pun dan Kak Yakub, ini ada pertanyaan nih. Istilahnya praktisnya nih, bagaimana sih tips untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang Allah Tritunggal ini kepada mereka yang masih bingung atau belum percaya seperti itu, atau bahkan tidak percaya? Silakan, mungkin tidak apa-apa. Mas Yakub boleh, yang biasanya bertarung di garis depan. Baik. Jadi memang kalau menurut saya sih ada beberapa cara yang sederhana. Yang pertama, ketika kita berbicara Tritunggal, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak sedang membicarakan jumlah Allah, tapi bagaimana Allah yang 3 pribadi tadi bisa sehakikat, bisa setara dan memiliki kuasa yang sama, sekalipun dalam peran yang berbeda tentunya. Nah, kemudian bagaimana merangkan Tritunggal ini dengan baik ya tentu juga kepada orang-orang yang salah paham. Yang kedua adalah kita harus berani, tapi ya santun, jangan nabrak jalur. Santun tapi jangan nabrak jalur. Ya, ketika saya dimintain penjelasan kepada saudara-saudara saya, sohib-sohib saya, sudahlah, saudara nggak mungkin bosan, mungkin belenak, saudara. Kok pasti Yakub kok Islam Kristen. Loh, memang Islam itu negara terbesar di planet bumi, di Indonesia Islam. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi itu bukan musuh. Dengan jumlah jutaan yang cukup banyak ini, bagaimana kita membumikan kabar baik dengan santun, elegan, tanpa harus menyakiti, tapi jawabannya dapat gitu loh.
Ketika saya ditanya oleh sohib saya orang muslim, ya apa sih, masa Tuhan yang Kristen telu? Berarti awakmu gak percaya keesaan tauhid Allah ya? Saya bilang saya percaya. Itu kalau keyakinan orang di Kristen Koptik di Timur Tengah itu ada ungkapan begini. Innana nu'minu bi'at salut al-kudusi wa ma'azalika nu'minu bi'ilahin wahid. Sesungguhnya kami percaya kepada Tritunggal Maha Kudus. Bi'at salut al-kudusi wa ma'azalika, bersamaan dengan itu juga nu'minu bi'ilahin wahid. Kami juga percaya kepada Allah yang esa. Bingung dia, loh ono Tritunggal, loh kok ono Allah yang esa? Kami tidak menyembah 3 Allah. Allah kami sejak zaman Timur Tengah sampai di Indonesia dimanapun tetap satu. Nah, makanya seorang tokoh dari gereja Koptik Timur Tengah juga berkata begini. Yu'minu al-masihiyun ilahun wahidah walaisya bisalasati aliha. Sesungguhnya orang Kristen menyembah satu Allah, walaisya bisalasati aliyah, dan tidak 3 Allah. Sudah clear. Apalagi yang mau diperdebatkan begitu. Jadi bagaimana menjelaskan yang cantik tapi tidak menyakiti? Sampaikan bahwa kami menyembah Allah yang esa. Tapi ketika bertanya tentang Allah yang esa bagaimana? Allah yang esa memiliki 3 pribadi yang sehakikat. Tapi ketika sahabat-sahabat kita bertanya dengan menyodorkan ayat-ayat suci Al-Quran, jawab juga, ayat itu tidak sedang diperuntukkan untuk kami. Karena faktanya ayat itu adalah Allah, Isa bin Maryam, dan Ummiyah, mamanya yaitu Bunda Maria.